Selamat malam, sahabat Insight Flobamora. Merdeka, selamat Hari Kemerdekaan buat negara kita yang ke-77. Dan malam hari ini kembali lagi Insight Flobamora bersama-sama lagi untuk kita melihat Kota Kupang dulu, kini, dan nanti. Kenapa topik ini diangkat? Karena kita mau sedikit berefleksi, masih mengingat sejarah-sejarah terkait dengan kemerdekaan. Nah, kita mau melihat sejauh mana kita juga bisa membagikan perspektif kita, melihat bahwa perjalanan Kota Kupang itu bukan hanya sekedar kota yang berkembang secara infrastrukturnya, tetapi kita juga mau melihat bahwa itu bukan sekedar entitas geografi, tetapi itu lebih dari hal yang kita lihat secara fisik, tetapi kita juga melihat bahwa itu merupakan ruang yang dinamis, di mana ada banyak interaksi-interaksi sosial yang terjadi antar warga dari tahun ke tahun yang itu terus berkembang hingga saat ini. Kita juga tentu mengingat bahwa ada banyak sekali peristiwa sosiohistoris yang kemudian menjadi melatar belakangi perubahan dari Kota Kupang itu, sehingga menjadi sebuah kota yang perlu dan layak untuk kita cari tahu sejarahnya. Perlu sebagai generasi muda kita melihat ke belakang untuk melihat sejauh mana kota kita berubah dan hal-hal menarik yang harus kita rawat dan kita jaga bersama-sama. Nah, hari ini saya perkenalkan diri, saya Berti Malingara dari Garamin NTT yang merupakan anggota juga dari Insight Flobamora. Malam hari ini kita akan bercerita bersama sahabat kita, sahabat Insight Flobamora kita malam ini dengan Kakak Mateus Victor Mesak yang sering kita sapa dengan Kak Ato. Nah, Kak Ato ini adalah seorang... Selamat malam, Kak Ato. Selamat malam. Ya, Kak Ato ini adalah sejarawan. Beliau sering sekali dan suka sekali bercerita tentang Kota Kupang. Jadi saya sebagai anak muda banyak belajar dari Kak Ato karena beliau sangat teliti, sangat jeli melihat kota itu, melakukan analisis sosialnya, sehingga banyak hal nanti yang kita akan sama-sama simak bersama dengan Kak Ato kurang lebih 1 jam ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk juga menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, dan juga nanti ke depan juga kita akan merayakan ulang tahun Kota Kupang, maka kita juga akan sama-sama melihat apa yang terjadi di Kota Kupang dari tahun kira-kira sebelum Indonesia merdeka, dari tahun 1944 sampai setelah Indonesia merdeka. Dan untuk itu nanti kita akan dengar dulu sebelum masuk lebih jauh, Kak Ato akan memberikan gambaran singkat terkait apa sih Kota Kupang di waktu zaman sebelum kemerdekaan, lalu pada saat kemerdekaan itu sendiri. Silahkan Kak Ato. Baik, terima kasih Berti. Selamat malam semua pendengar di mana saja berada. Sebelum saya menguraikan tentang Kota Kupang, saya ingin memberikan 2 buah, katakanlah 2 buah analisis tentang kondisi Kota Kupang di sekitar kemerdekaan. Jadi nanti tanya jawab kita tentu akan tentang sejarah, tentang peristiwa sejarah, tentang event sejarah, dan tentang orang. Tetapi indahnya mempelajari sejarah itu sebenarnya bukan pada apa siapa, tetapi lebih kepada mengapanya, ya. Dan karena itu temanya malam ini kita bicara tentang Kota Kupang di sekitar kemerdekaan. Itu berarti kita akan berbicara tahun-tahun, bisa tahun 45, bisa tahun 46, bisa tahun 47, tetapi bisa juga sebelum itu. Artinya tahun-tahun di sekitar kemerdekaan. Nah, menyangkut tahun-tahun di sekitar kemerdekaan ini ada 2 hal yang ingin saya katakan. Yang pertama, kita harus
yang pertama-tama kalau mau melihat sejarah penjajahan Jepang itu, kita harus pertama-tama melihat pola penjajahan Jepang di beberapa daerah yang daerah pembagiannya. Karena ketika bala tentara Jepang seluruh wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Wilayah yang pertama itu adalah pemerintahan militer Angkatan Darat yang dipegang oleh Angkatan Darat untuk seluruh Sumatera, dia berpusat di Bukit Tinggi. Ya, itu dia di bawah yang mereka sebut Tentara ke-25 atau Tomisudan. Wilayah kedua adalah juga dipegang oleh Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamusundan untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Nah, di sini juga ditambah sejumlah kekuatan Angkatan Laut dari Kerajaan Jepang. Dan wilayah yang ketiga adalah wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah periferi, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sunda kecil mulai dari Bali sampai ke NTT, Maluku. Ini pusatnya di Makassar dan ini dipegang oleh Angkatan Laut Jepang, Armada Selatan kedua, mereka menyebutnya begitu. Nah, mengapa saya menguraikan ini? Karena ada perbedaan besar di dalam bagaimana cara mereka melakukan pendudukan atau pola pendekatan mereka terhadap masyarakat di wilayah pendudukan itu berbeda. Bedanya di sini. Di wilayah-wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah pusat ya katakanlah, yaitu mereka hitung Sumatera dan Jawa, yang dihitung oleh Jepang cuma itu mobilisasi sosialnya lebih tinggi. Jadi di sana ada banyak Heiho, Romusa, bahkan Jugun Ianfu direkrut secara besar-besaran di wilayah-wilayah ini. Karena orangnya banyak. Dan mereka menganggap misalnya Jawa sumber daya alamnya tidak sebesar atau tidak sekaya di luar Jawa misalnya. Jadi pendekatannya lebih, mobilisasinya lebih luar biasa. Dan karena itu kekuatan bala tentara Jepang betul-betul katakanlah dia menurunkan full force-nya di sana. Termasuk kekuatan sipilnya ketika mereka menduduki tempat-tempat itu banyak birokrasi sipil Jepang yang disebut periferi yang dikuasai oleh Angkatan Laut dari Makassar. Ini mereka katakanlah mereka karena kaya sumber daya alam, mereka hanya mau menguasai sumber daya alam itu secara permanen, tetapi mereka menghindari konflik politik. Jadi mereka berusaha menghindari konflik politik. Mereka punya kekuatan koersif, mereka tidak menggunakan itu. Jadi ibarat orang-orang untuk mengikuti keinginan mereka. Karena itu, maka di daerah-daerah seperti Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan lain sebagainya, itu kekuatan mereka tidak sebanyak di Jawa dan Sumatera, kekuatan mereka tidak sebanyak itu, dan mereka rasa mampu untuk melakukan itu. Nah, kayak itu di daerah-daerah itu selalu akan muncul tokoh-tokoh, termasuk di Kupang misalnya. Di Kupang, mereka memberikan porsi yang besar kepada orang pribumi. Seperti katakanlah kita bisa sebut nama-nama seperti Herwila, I Hadoko, bahkan raja-raja pribumi itu mereka cara tentang Flores lagi itu berbeda lagi kasusnya. Malah mereka memberi keringanan atau keleluasan yang sangat besar kepada pribumi. Nah, ini hal pertama yang saya mau bilang. Hal yang kedua dan mungkin ini yang terakhir adalah bahwa karena pergantian rezim yang begitu cepat beberapa kali, maka aktor-aktor yang ada di dalam yang ada, mereka harus katakanlah pandai-pandai siksak di antara pergantian rezim yang luar biasa cepat itu. Kita tahu kan tahun 42 Belanda menggantikan rezim kolonial Belanda, rezim Hindia Belanda. Ya. 5 lagi, hanya 3 tahun, 2 tahun lebih, berganti rezim menjadi rezim
rejim Jepang, pendudukan Jepang kembali kepada rejim kolonial Belanda. Ya, jadi lalu tidak lama kemudian muncul negara Indonesia Timur. Lalu kemudian pada tahun 50 berganti lagi rejim menjadi rejim Republik Indonesia Serikat. Nah, ini pergantian rejim yang cepat ini, aktor-aktor yang ada di dalam harus gesit, berpindah dari satu rezim ke rezim yang lain. Kalau kita bicara tentang perubahan sosial, mungkin perubahannya tidak terlalu ekstrim dan konsisten, biasanya hitam putih, atau menjadi lawan atau menjadi pahlawan, ya. Biasanya itu jadi luar biasa aktor-aktor ini sebenarnya bermain di antara pergantian rezim yang begitu cepat itu, dan kalau mereka bisa bermain dan tetap eksis di beberapa rezim sekaligus, itu luar biasa sebenarnya. Dan ada beberapa tokoh seperti itu. Mereka bisa masuk dari rezim kolonial Belanda, masuk ke rezim pendudukan Jepang, kemudian masuk ke dalam rezim Republik Indonesia Serikat. Itu luar biasa apa yang mereka siksa, yang mereka lakukan di dalam pergantian rezim itu. Dan itu benar-benar terjadi di Kupang. Kita lihat tokoh seperti Iyadoko dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks seperti itu, kalau kita mau bicara tentang sejarah Kota Kupang, maka ada beberapa tokoh yang harus kita sebutkan. Kenapa? Ini bukan masalah apa-apa, tetapi karena memang peran mereka besar di dalam konteks itu. Jadi kalau kita bicara tentang konsep kemerdekaan, berarti kita bicara baru lepas dari Jepang, masuk lagi kepala pemerintahan kolonial Belanda lagi kembali. Ya, Christian Franz, dan Franz Jami, kalau tidak salah, dan Isaac Hurudoko. Itu tiga tokoh yang benar-benar punya peran yang besar di dalam pergantian rezim yang cepat itu. Ada juga tokoh-tokoh yang lain seperti Tompelo dan lain sebagainya. Mereka juga punya peran yang besar. Tetapi yang peran yang dimainkan cukup besar adalah peran yang dimainkan oleh Isaac Hurudoko. Isaac Hurudoko ini baru berusia 28 tahun ketika Jepang masuk. Dia baru 28 tahun, saya bisa membayangkan. Tapi dia mendapat peran yang luar biasa pada waktu itu. Jadi ketika zaman kolonial sebelum Jepang masuk, dia adalah guru terkemuka di Kota Kupang. Ketika Jepang masuk, dia baru 28 tahun. Dan ketika Jepang keluar, dia berusia 32 tahun. Baru berusia seperti itu. Dan sudah 2 kali mengalami pergantian rezim. Dan dia duduk dalam posisi yang sangat penting di dalam kedua rezim itu. Itu berarti pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang bernama Isaac Hurudoko. Saya kira itu berarti sedikit gambaran saya, mungkin sebelum kita sebagai pembuka diskusi, sehingga kita paham bahwa ini konteksnya seperti ini. Kalau konteks kekerasan dan lain sebagainya, biasa kita tahu. Ya, dalam perang dan damai, konteks-konteks seperti itu bisa kita bicarakan sebentar. Tetapi intinya yang saya mau bilang adalah tadi, bahwa pola penjajahan Jepang itu berbeda di daerah-daerah luar, karena mereka lebih mementingkan mau mendapatkan sumber daya yang besar tanpa konflik yang besar, sehingga mereka menggunakan bumi lebih banyak. Dan yang kedua, pergantian rezim sangat cepat, sehingga tokoh-tokoh yang bermain di dalam pergantian rezim itu memang benar-benar harus gesit, betul-betul politisi ulung. Saya kira itu, Berti. Saya kembalikan kepada Berti. Baik, terima kasih, Kak. Jadi menarik ya kita belajar tentang apa itu periferi ya, Kak. Bagaimana ternyata Jepang itu cara menjajahnya itu berbeda-beda. Dan memang kita masuk dalam konteks yang memang kaya dengan sumber daya alam, sehingga ya itu tadi banyak tokoh-tokoh pribumi yang akhirnya mengambil peran. Ya, tadi 3 nama penting yang Kakak sebutkan tadi ya. Nah, selain apa yang sudah disampaikan Kak Ato tadi, menarik yang terkait dengan bagaimana Jepang menghindari konflik politik. Jadi padahal kalau dilihat kan memang di Kota Kupang mungkin majemuk ya Kak zaman dulu itu. Mungkin ada berbagai suku juga yang tinggal di Kota Kupang. Nah, itu Kak Ato bisa cerita dengan kami kah terkait dengan 3 tokoh yang disebutkan tadi. Itu ada Pak Franz Jami, Kak Isaac Hurudoko, itu kira-kira latar belakang dari
suku mana, apakah suku tertentu pada zaman itu mendapatkan kepercayaan lebih dari Jepang ataukah seperti apa, Kak? Halo? Kak Ato hilang. Ya, baik, sambil menunggu Kak Ato, kita juga lihat kembali lagi. Saya mau menyapa, mungkin ada sahabat yang baru bergabung. Tadi Kak Ato sedang bercerita tentang kita bagaimana pola dari penjajahan Jepang dan 3 area yang dimasuki Jepang. Kemudian itu ada di Bukit Tinggi, kemudian ada juga yang di Kalimantan, dan ada juga di daerah kita. Nah, untuk konteks yang di Sumatera dan Jawa itu mobilisasi sosialnya cukup tinggi di sana. Jadi tadi Kak Ato menyampaikan bahwa ada banyak perekrutan tentara-tentara untuk melakukan kerja paksa pada zaman itu. Ada banyak heiho dan juga romusa di sana. Lalu kalau untuk pendekatan sendiri, kenapa menggunakan lebih banyak sumber daya manusia atau lebih banyak merekrut orang? Karena memang Jepang melihat bahwa di Sumatera dan Jawa itu sumber daya alamnya tidak sebanyak di daerah di luar Jawa. Nah, konteks untuk yang tadi Kak Ato jelaskan bahwa memang karena Jepang menyadari bahwa kekuatannya sangat sedikit, sehingga Jepang menggunakan power dari orang-orang lokal atau orang-orang Kupang, pribumi yang ada di sini. Kak, saya tadi ulang lagi untuk flashback apa yang sudah Kak ceritakan, bagaimana pergantian rezim yang begitu cepat, sehingga tokoh-tokoh lokal ini berperan sangat penting, baik yang dalam bagaimana memastikan supaya mereka tetap bisa ada di ruang-ruang yang pada saat itu diberikan. Contohnya dari Belanda, kemudian beralih ke kolonial Hindia, kemudian kembali lagi ke kolonial Belanda, dan itu memang harus memang cerdas, cerdik juga, sehingga bisa terus bagaimana berjuang untuk mempertahankan kota, sehingga kota juga bisa terus berkembang, dan juga mungkin Kak Ato bisa tambahkan lagi tadi yang terputus. Iya, baik. Terima kasih. Tadi terputus ya. Ya. Jadi begini, Jepang ketika dia melihat bahwa daerah-daerah periferi ini kaya akan sumber daya alam, kita sebut aja Kalimantan dan Sulawesi, mereka hitung sebagai daerah periferi ya. Tetapi sumber daya manusianya tidak banyak. Dalam hal ini lebih kepada bukan soal keahlian sumber daya manusia, tetapi masanya. Tidak sebanyak masa rakyat misalnya di Jawa dan Sumatera. Tetapi sumber daya alamnya besar. Dan karena itu Jepang menghindari konflik sebenarnya. Yang dia mau lakukan adalah dia memerintah dengan tangan pribumi. Sama seperti yang dilakukan oleh Belanda ketika mereka bertaruh pada pihak yang kuat, yaitu bertaruh pada pihak raja-raja. Kalau Jepang lain, dia bertaruh pada pihak-pihak yang ketika dia datang itu mereka mempunyai pengaruh yang kuat, yaitu para intelektual dan orang-orang muda. Tadi saya sebutkan Isaku Rudoko baru berusia 28 tahun ketika mereka masuk, tapi dia sangat terpelajar. Ada Heroila, ada Christian France dan lain sebagainya. Jadi orang-orang muda ini yang mereka rekrut ke dalam tubuh pemerintahan Jepang ketika Jepang datang. Dan mereka menggunakan tangan mereka. Nah, Jepang seakan-akan memberikan satu, katakanlah iming-iming, janji yang luar biasa. Yaitu janji apa? Janji untuk elevasi sosial kepada orang-orang muda yang kritis, yang masih ambisius ini, untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dari siapa? Dari Belanda sendiri, yang dulu adalah tuan mereka, dan daripada raja-raja pribumi. Nah, jadi dia pakai orang-orang berpendidikan seperti orang-orang muda yang tadi saya sebutkan nama dan masih banyak nama lagi. Itu yang Jepang lakukan. Jadi memang Jepang tidak
tidak seperti Belanda yang punya preferensi suku kadang-kadang ya. Ya. Ya, tetapi dia melihat preferensi kepada intelektual muda. Orang-orang muda ini yang dia pakai, dia melihat peluangnya di situ. Sehingga dia menggunakan mereka untuk memerintah. Dan karena itu memang Ishak Rudoko mendapat tempat yang luar biasa. Dia bahkan disebut menyebut dirinya manusia van alles. Manusia serba bisa. Ya, dia bisa apa saja. Bisa jadi penerjemah, bisa jadi penasihat, bisa jadi juru bicara, dia bisa jadi pemimpin rakyat disebut, bahkan dia menyebut dirinya dia wasit lotre, dia penyiar, dia guru bahasa Melayu, dia guru bahasa Belanda, dia pembina organisasi, dia pemimpin sign and dance, dia perancang surat dan sebagainya dan sebagainya. Itu bahasanya Ishak Rudoko sendiri, bahwa dia bisa segala. Dan itulah yang digunakan oleh Jepang untuk menggunakan dia. Iya. Saya kira itu yang mungkin bisa silakan berarti kalau. Iya, jadi pesan kuatnya adalah memang yang dicari adalah intelektual muda ya Kak pada zaman itu. Di Kota Kupang ternyata sudah seperti ini. Jadi memang sudah ada generasi muda yang berpikir bagaimana untuk menjaga kotanya. Jadi di tengah-tengah penjajahan tetapi harus berpikir keras untuk bisa menjadi manusia van alles yang harus bisa semua karena punya mimpi yang besar, karena memang berbeda dengan Belanda kan yang berdasarkan pada ini keturunan raja, tetapi pada zaman itu Pak Ishak Rudoko ya Kak, Pak Ishak Rudoko ini memang benar-benar sebenarnya sih menjadi contoh yang baik buat kita sendiri sebagai anak muda, bagaimana di usia yang masih sangat muda tetapi sangat skillful, jadi punya berbagai macam keterampilan dan tentunya dapat dipercaya untuk melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan. Kemudian kalau terkait dengan Pak Frans Djammi, atau mungkin bisa ceritakan apa sih Pak Frans Djammi dan bagaimana kontribusinya pada zamannya waktu jadi itu, Christian Franz sebenarnya ya. Jadi sebenarnya begini, di dalam masa transisi yang sangat cepat ini orang harus pandai bermain. Bahkan kalau transisi terlalu cepat, banyak muncul orang bilang orang berkaki dua. Dia main ke sana, main ke sini. Jadi Christian Franz misalnya adalah tokoh yang sangat berpengaruh dari zaman kolonial Belanda. Karena Kristen pertama, kemungkinan turunan selatan daya ya, Franz ya. Ke Ambon atau Kisar, dan dia sangat berpengaruh. Dia adalah ketua partai yang sangat pro Belanda yaitu Perserikatan Timur, ya itu dia. Nah dia ini punya musuh yang musuh berbuyutan ya, namanya Frans Djammi. Frans Djammi ini adalah aktivis komunis. Rupanya ketika zaman berubah dan Jepang masuk, rasa permusuhan yang lama itu terbawa-bawa. Zaman boleh berubah, tapi permusuhannya tetap abadi. Dan oleh karena itu maka ketika Jepang datang, si Christian Franz yang dulunya sangat pro Belanda, dia menjadi sangat pro Jepang, karena sebelumnya dia punya latar belakang hidup, dia sudah sangat tertarik dengan Jerman misalnya, yang fasis. Nah, Jepang ini fasis dan sekutu Jerman di Asia adalah Jepang. Maka ketika Jepang masuk, dia menjadi kepala Kementerian Departemen Sosial dan Informasi yang bertanggung jawab untuk propaganda, berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, agama dan informasi. Tetapi Christian Franz ini dia curiga bahwa dulunya kamu ini kan kaki tangannya Belanda. Sekarang kamu dekat dengan Jepang, jangan-jangan ada sesuatu masuk bekerja sama dengan Intel Jepang, namanya Otori, kelompok Intel di dalam Intel, untuk mencurik Christian Franz. Jadi mereka mencurik dia, kalau tidak salah pada bulan Mei 1943, dibawa ke sekitar wilayah Tedis, di pantai Kupang yang sekarang sudah cantik itu, diinterogasi dan kemudian ditikam, dibunuh mati di situ. Nah kemudian polisi mencari tahu selama seminggu, ketahuan polisi bahwa ada sebuah kapal yang mau lari ke Ambon dan di dalam perahu itu atau kapal itu ada si Frans Djammi. Frans Djammi juga diinterogasi
Dan dalam interogasi itu Frans Jami meninggal juga. Jadi yang Kristen, yang agak pro Belanda, yang kemudian pro Jepang, dan yang komunis basisnya bersaing, tapi dua-duanya kemudian mati di tangan Jepang. Sama-sama mati. Satu membantu satu mati di tangan Jepang. Jadi ini kita lihat bagaimana pola hubungan mereka. Jadi walaupun rezim berganti, tetapi pola-pola permusuhan lama itu kadang-kadang tetap terbawa. Nah, jadi ini tiga. Jadi saya kasih contoh, ini tiga orang murah. Sementara itu tokoh-tokoh tua macam raja-raja, mereka tidak mendapat tempat di hati bala tentara Jepang. Hanya ada satu raja yang mendapat tempat, dan ini saya pantas sebutkan sebagai tokoh juga, yaitu Raja Amarasi Haakoro, karena dia relatif muda. Raja Kupang waktu itu bahkan dia diberhentikan oleh Jepang, dan caretaker Raja Kupang adalah Raja Amarasi. Ya. Jadi Raja Kupang waktu itu kakeknya Opa Leonis Noni sekarang ini, karena sudah tua dan dianggap terlalu pro Banda, diberhentikan, diganti dengan Haakoro. Nah, nanti kemudian peran Haakoro ini sangat besar selama proses pendudukan Jepang sampai dengan kemerdekaan, dan mereka switch-nya itu begitu cepat. Zaman Jepang mereka bekerja sama dengan Jepang. Ketika Jepang sudah lemah dan mau merdeka, mereka juga menelikung Jepang, dan ketika Belanda masuk, mereka juga bermain dengan sangat pintar, dengan wajah tetap terangkat karena mereka pandai sekali bermain seperti itu. Nanti sebentar saya ceritakan. Oke, menarik ya Kak. Tapi mungkin kita lihat dulu, ada pertanyaan nih Kak sebelum kita masuk ke sesi bagaimana kita melihat foto-foto. Kita ada pertanyaan satu nih Kak. Iya. Seperti apa pandangan masyarakat terhadap intelektual kelas menengah pertama di Kupang seperti I Hadoko? Seperti apa pengaruh mereka? Iya, jadi begini. Karena tadi dari awal kita sebutkan bahwa daerah-daerah periferi ini sumber daya manusianya sangat rendah. Sumber daya manusia ini artinya orang-orang yang berpendidikan. Jadi seperti apapun mereka, di mana ikatan kesukuan masih kuat, dan mereka adalah tokoh terpenting, mereka seakan-akan dewa bagi masyarakat yang ada di Kota Kupang. Terutama misalnya kelompok dari suku mereka sendiri. Ya, terutama, tetapi tidak selalu seperti itu, karena orang yang berpendidikan waktu itu sedikit. Mereka yang tahu segalanya, mereka yang punya link kemana-mana. Nah, ini juga kita akan bicara tentang apa? Kemampuan untuk bernegosiasi itu memang sangat luar biasa di antara mereka. Ya. Jadi pandangan masyarakat, ini saya baru ingat, ketika bicara tentang partisipasi politik pada zaman seperti itu, ya politik elitis, elit luar biasa. Ya, jadi yang nama yang muncul memang itu juga. Ya. Jadi betul-betul elit, karena sedikit orang yang bersekolah, yang mendirikan partai orangnya itu juga. Dan lingkaran elit itu adalah lingkaran di Kota Kupang. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan tentang kondisi sosial kolonial sampai dengan kemerdekaan. Jadi Kota Kupang ini adalah kota yang cukup lama sekali adalah daerah otonom. Sejak Benteng Concordia itu berdiri tahun 1653, kalau tidak salah ya. Jadi 1650-an. Nah, sebelumnya itu adalah benteng Portugis. Ketika diambil alih 1653, kontrak pertama dengan raja-raja pribumi, dengan VOC itu, adalah antara 5 kerajaan pribumi asali yang ada di sekitar Teluk Kupang. Ya, antara itu. Nah, karena Kota Kupang ini adalah kota yang cukup lama otonom, di Kota Kupang itu tidak memerintah para raja-raja. Yang memerintah adalah Belanda langsung di Kota Kupang. Sementara raja-raja. Karena Belanda menganut pemerintahan yang mereka sebut dengan non-interference, tidak campur tangan dengan raja-raja pribumi.
Jadi sebenarnya raja-raja pribumi yang ada di pedalaman itu kan tidak diperintah secara langsung oleh aparat sipil maupun militer Belanda. Mereka hanya ada datang ke kerajaanmu kalau kau berantem dengan kerajaan lain, kalau ada masalah, mereka hanya akan mengarahkan Anda, tidak memerintah. Raja-raja pribumi itu tetap memerintah diri mereka sendiri dengan segala konflik dan macam-macam. Sementara Belanda, dia hanya duduk di kota Kupang. Nah, di manakah kota Kupang? Ini kota yang berkembang dan sampai dengan tahun 1800-an pertengahan, batasnya kota Kupang itu, yang sekarang menjadi patokan ulang tahun kota Kupang, sebenarnya itulah penentuan batas kota Kupang pertama. Batasnya kota Kupang adalah di depan gereja Bupati Lama, ditarik 1,5 kilometer ke arah 1,5 kilometer, bukan lurus tapi ikut jalan raya, itu dia di asrama Brimob sekitar Pasar Oeba. Dan kalau ke utara kan ke laut, ke Pulau Kera. Ke selatan dia akan sampai Belanda. Dia punya kepala kampung sendiri, kelompok masyarakat Cina, maka disebut dengan orang-orang Merdeka yang ada di Merdeka, karena mereka adalah orang-orang Merdeka. Di luar itu kerajaan pribumi. Bahkan sudah naik ke Koenino ke atas, itu sudah luar kota sebenarnya. Kota hanya ada di situ. Nah, itulah kota Kupang. Di dalam itu kondisi masyarakatnya katakanlah sudah metro. Terima kasih. Ya, jadi mohon maaf koneksinya ini. Jadi disitulah kota Kupang berada. Nah, apa yang Belanda sebut sebagai sistem pemerintahan tidak campur tangan itu seperti itu. Jadi pameo yang paling sering kita dengar bahwa Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun, itu bisa diperdebatkan sebenarnya. Apa benar mereka menjajah kita? Mereka kan cuma datang sekali-sekali. Bahkan ada ahli yang menyebutkan bahwa penjajahan atau kolonialisme yang sesungguhnya terjadi ketika apa yang disebut dengan Pax Nederlandica, yaitu sudah masuk abad 20, pihak kolonial itu mulai mengencangkan kaki tangannya dengan apa? Dengan membentuk swapraja di seluruh Nusantara, termasuk di NTT ada sekian banyak swapraja. Mereka mulai menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan besar tetap, menyatukan kerajaan-kerajaan kecil. Itu di Kupang, di NTT, baru terjadi tahun 1917. Maka jadilah Swapraja Kupang. Jadi sudah abad 20, baru kolonialisme sesungguhnya mencengkram Nusantara secara erat. Sebelumnya, memang pribumi hidup dan mengatur dirinya sendiri. Hanya seketika ketika pihak kolonial punya kepentingan, baru mereka campur tangan dalam urusan-urusan pribumi. Nah, itu, gambaran itu, benar-benar terjadi di Kupang, yaitu Belanda hanya ada di kota Kupang yang kecil itu, sedangkan mulai Koenino naik ke atas Bakunase, Oipura, dan lain sebagainya, itu di luar kota Kupang. Belanda tidak ada di situ. Ya. Silakan, Berti. Menarik ya, Kak. Kota metropolitan kecil, kota Kupangnya ternyata Koenino ke atas sudah luar kota. Nah, kita simpan dulu sharingnya, Kak. Sekarang kita masuk karena ini sesi foto talk show, kita akan lihat foto-foto zaman dulu yang sudah disiapkan oleh tim. Ya, silakan Kak Jo untuk foto pertamanya. Iya. Iya, foto pertama. What's the question here? Apa pertanyaannya di sini? Iya, pertanyaannya. Ini foto pertama ya. Iya, di sini ada title-nya adalah Pemerintah Jepang bersama Dewan Raja-Raja Timor di bawah kibaran Sang Merah Putih, Munseku, tanggal 29 April 1945. Sumbernya diambil dari Ihadoko 1981. Nah, saya ingin mendeskripsikan, Kak, sedikit foto. Mungkin ada teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan. Jadi di sini ada foto barisan orang yang di depan sedang duduk, kemudian yang di belakang sedang berdiri, dan di atas belakangnya itu ada bendera merah putih ya, karena ini hitam putih jadi tidak terlalu terlihat. Tetapi di situ ada orang dengan seragam-seragam
pemerintah Jepang, kemudian ada juga orang-orang tua dan muda yang duduk dengan pakaian adat. Ada seperti kain, ada pakai sarung, kain, jadi seperti itu. Kira-kira Kakak, kenapa, pertanyaan pertama adalah mengapa itu masih tanggal 29 April 1945, tetapi sudah ada bendera merah putih yang sudah berkibar, Kak? Baik, ya. Terus pertanyaan kedua, mungkin ada 2-3 pertanyaan sekalian. Yang kedua, pemerintah Jepang bersama dewan-dewan raja ini sebenarnya sedang merayakan apa, Kak? Karena kan kalau kita tahu kemerdekaan itu 17 Agustus 1945. Lalu yang ketiga, apakah memang sudah ada pemberitahuan bahwa Indonesia nanti sudah akan merdeka dan sudah memiliki bendera merah putih sebagai bendera negara? Kemudian yang terakhir nih, Kak, apakah memang Kota Kupang menjadi center atau menjadi pusat pertemuan raja-raja di Timor? Jadi pusat kan tadi jelaskan Kota Kupang kecil. Jadi apakah memang itu dijadikan tempat dan kenapa harus di Kota Kupang, tidak di Konino mungkin yang sedikit lebih luas di situ, lebih keluar tadi menurut Kakak? Iya. Baik. Terima kasih Berti. Jadi begini, pertanyaan, saya jawab dari 4 pertanyaan itu sekali ya, bolak-balik semuanya sebenarnya. Pertanyaan yang paling utama adalah kenapa sudah ada bendera merah putih, padahal baru tanggal 26 April ya, 20 berapa April? 29 April. 29 April kok bisa? Nah, yang harus kita ingat ialah bahwa Jepang datang sejak tahun 42 itu dari awal memang iming-imingnya adalah untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Itu yang harus diingat. Dan bahwa kemudian ketika mereka menjajah Indonesia, ada larangan-larangan terutama di daerah-daerah sentrum ya, di Jawa dan Sumatera untuk mengibarkan merah putih dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak selalu sedemikian di daerah periferi. Dan kita ingat bahwa Angkatan Laut Jepang itu punya sikap yang sedikit berbeda. Agak ragu-ragu, agak lunak dengan kemerdekaan. Kalau kita ingat misalnya proklamasi kemerdekaan dijalankan di rumah Laksamana Maeda, itu dia Angkatan Laut. Sikap Angkatan Laut berbeda. Ya, Laksamana Maeda punya rumah. Nah, kita ingat itu saja. Nah, di Kupang sama halnya. Jadi saya mencatat di sini misalnya Perdana Menteri Tojo pada tahun bulan Juli 1943 dia sudah mengumumkan bahwa Indonesia akan segera diizinkan untuk dalam tanda kutip partisipasi politik dan berita itu disambut meriah di Jawa. Nah, namun surat kabar di wilayah Angkatan Laut itu tidak memberitakan apa yang dikatakan Tojo itu. Nah, ketika situasi sudah memburuk ya, otoritas Angkatan Laut mempertimbangkan kembali posisi mereka. Mereka tahu ini udah mau kalah nih. Ya. Jadi ketika pada bulan September 1944 Perdana Menteri Koiso itu menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Cerita ini dipublikasikan Indonesia Timur mulai dari Makassar sampai Timur ini Angkatan Laut. Ya. Nah, tentu saja kalau orang bertanya tentang ketulusan janji ini, banyak analis politik bilang itu cuma propaganda supaya orang pribumi mau bekerja sama dengan mereka. Kita nggak tahu sejauh setulus apa ya, tapi terbukti dalam sejarah bahwa mereka memang tidak tulus kan. Tetapi bahwa ada praktek di mana Angkatan Laut memberikan, oke, lu boleh deh, silahkan naikkan bendera. Nah, itu dia. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi walaupun dia mau propaganda atau bagaimana, itu harus kita ingat. Nah, foto ini sebenarnya adalah foto pada tanggal 26 April kalau menurut I Hadoko ya. Itu apa? Peristiwa apa? Itu peristiwa ulang tahun Kaisar Jepang. Di mana Jepang memperbolehkan pengibaran merah putih dalam sebuah upacara di Bakunase. Kalau kita membaca dalam sumber-sumber sejarah ya, di Bakunase. Jadi ini fotonya di Bakunase ini. Nah, kalau kita ingat kalau dia tahun 45 di Bakunase, Bakunase memang pusat dari kantor perkantoran Kota Kupang karena pada tahun 44 dan tahun 45 ada pengeboran besar-besar di Kota Kupang. Kota Kupang benar-benar hancur sehingga penduduk mengungsi keluar Kota Kupang termasuk ke Bakunase dan terakhir Jepang juga terpaksa mengungsi karena ada 2 kali pengeboran yang sangat besar yang menghancurkan seluruh gedung-gedung di Kota Kupang. Sehingga kita lihat bahwa gedung bersejarah di Kota Kupang itu tidak ada. Hanya ada gereja Kota Kupang
dan rumah asisten residen di samping gereja Kota Kupang. Gedung yang lain hampir tidak ada karena ada pengeboman yang luar biasa. Nah, karena itu pusat pemerintahan sementara dengan gedung-gedung darurat berpindah ke Bakunase. Ini foto terjadi di Bakunase. Dan menurut klaim I Hadoko, inilah untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan. Nah, walaupun ada perbedaan di situ di antara para sumber sejarah ya. Kalau Pendeta Arnoldus menyatakan bahwa peristiwa terjadi pada 8 Juli 45 dan dalam laporan Arnoldus yang selalu bertentangan dengan I Hadoko, dia tidak menyebutkan peran I Hadoko di dalam sini. Padahal di dalam foto ini I Hadoko bilang ini peristiwa di Bakunase dan dia punya peran besar untuk mendatangkan orang-orang ini, raja-raja ini untuk duduk di sini. Nah, coba pemirsa bisa lihat di situ pakaiannya putih-putih. Ini kan angkatan laut semua. Angkatan laut semua. Dan di sampingnya adalah para raja-raja. Saya bisa menebak dari gestur tubuh ini yang di tengah Raja Amarasi. Yang kiri ke kanan. Nah, ini Raja Kupang punya adik yang Raja Fatuleu kalau tidak salah setelah Raja Amarasi yang di tengah. Ada baju hitam, ada baju putih di sebelahnya. Lalu yang sebelahnya itu Raja Molo Tua Sonbai kalau tidak salah. Jadi kira-kira begitu. Kenapa kok bendera merah putih sudah berkibar? Ya memang Jepang memberikan keleluasan itu. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah Kota Kupang menjadi pertemuan sentrum pada raja-raja? Jelas, karena Belanda duduk di sini. Jadi kalau setiap kali ada pertemuan, tetapi ini kan bukan di Kota Kupang. Ini adalah di Bakunase. Di Bakunase yang adalah tempatnya kantor-kantor pemerintah yang sudah pindah ke sana. Nah, coba lihat di dalam foto-foto sejarah, dua raja yang selalu ada di situ, yaitu yang di tengah tadi, Raja Haakoro, yang saya sebutkan mendapat keleluasan cukup banyak dari pihak pemerintah Jepang, dan ada Doko dan lain sebagainya. Tapi kalau dari golongan Raja, Haakoro mendapat hati benar untuk orang-orang Jepang. Itu kira-kira jawaban saya terhadap foto ini ya. Satu lagi nih Kak. Pemilihan Bakunase sebagai pusat atau lokasi perkantoran itu sebenarnya itu kebetulan saja Kak atau memang itu sebuah perhitungan yang memang strategis Kak? Kalau perhitungan militer saya tidak tahu. Tetapi bahwa Bakunase memang dipilih adalah karena pengeboman yang dilakukan sekutu. Jadi kita mesti lihat begini. Sejak tahun 42 Jepang datang, dia mengebom Kota Kupang. Lalu Belanda lari terbirit-birit. Antara lain lari ke Osao, maka timbullah perang di Osao. Di atas jembatan Osao ada Tugu, terjadi sebuah pertempuran di situ. Belanda lari terus ke sana dan akhirnya ke Timor Leste dan terus mengungsi ke Australia. Ada sejumlah mengundi ke Australia. Belanda turunnya dari Batu Lesa di Kupang Barat. Lalu dia turun dari Osao. Jepang. Nah, jadi itu. Nah, tetapi ketika Jepang menduduki Kupang, yang berbalik melakukan pengeboman justru adalah pasukan-pasukan sekutu. Yang adalah pasukan sekutunya Belanda. Dalam hal ini skuadron Angkatan Udara Australia di Darwin. Jadi melakukan pengeboman luar biasa sampai Kota Kupang ini tidak bisa dilihat lagi modelnya. Saya punya beberapa dokumen sejarah dari wali kota pertama misalnya, yang tulisan tangannya menuliskan dengan jelas pengeluhannya tentang bagaimana pengeboman sekutu. Tetapi ketika Nase ada banyak bunker, di Penfui dan ada banyak. Sepertinya Kak, atau terputus lagi. Baik, sambil menunggu Kak Ato bergabung, mungkin kita bisa persiapkan foto yang kedua untuk kita lihat bersama. Ya. Halo Kak Ato, apakah sudah bisa bergabung?
Halo Kak. Iya. Iya. Iya, mohon maaf, ini sudah bisa kembali. Jadi sampai di mana? Bakunase. Iya. Jadi, ya, dan karena dipilih sebagai tempat pengungsian, tetapi pertanyaannya kenapa di Bakunase tidak ada bekas-bekas gedung pemerintahan Belanda? Karena waktu itu adalah pengungsian. Gedungnya adalah gedung darurat. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan foto yang lain, kondisi Bakunase yang tadi sempat saya bagikan, ada sebuah foto. Ada rumah berdinding apa? Oh, ini? Ya. Oh iya. Ada kelapa-kelapa dan ini dia. Ini gambaran. Jadi ini mereka menyebutnya Belanda keterangannya New Kupang. Bakunasi adalah Kupang baru. Bakunasi. Jadi bisa dilihat itu ada orang mengantri, kemungkinan mengantri makanan. Nah, apa yang terjadi pada saat pendudukan Jepang sejak datangnya Jepang tahun 42 sampai dengan tahun 45 adalah kondisi di mana kebutuhan pokok itu menjadi sangat langka karena perang. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak terjadi mobilisasi atau rapat-rapat umum di Kota Kupang dan terutama di Bakunase. Ada rapat-rapat umum yang diadakan dipimpin oleh I Hadoko biasanya. Itu di sebelah rumah Raja Nisnoni. Ada sumur dekat sumur Raja Nisnoni. Saya tidak tahu tempat itu di mana sekarang. Tapi katanya sudah dibangun rumah di atasnya. Rapat-rapat umum. Yang kedua adalah aktivitas mengumpulkan sumber daya apa? Pertama, Romusa. Yang kedua, orang-orang masuk Heiho walaupun tidak terlalu banyak. Dan yang ketiga, Jugun Ianfu. Jadi itu aktivitas mereka pada waktu itu. Dan pada saat setelah perang memang mereka diadili untuk itu, tetapi mereka punya pembelaan yang cukup membuat mereka bebas dari semua tuntutan itu. Jadi dua orang yang tadi saya sebutkan, Hakoro bertugas untuk merekrut sumber daya manusia, termasuk I Hadoko juga ke Sabu dan kepentingan kerja Romusa dan Women untuk tentara Jepang. Karena ada ribuan tentara Jepang di timur, dan karena begitu terkejutnya orang timur akan kebutuhan akan Jugun Ianfu itu karena ada banyak rumah-rumah pelacuran di Bakunase, maka mereka menyebut Bakunase pada waktu itu adalah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora karena dipasok perempuan-perempuan untuk melayani kepentingan bala tentara Jepang yang ada ribuan. Jadi itu aktivitas yang melakukan. Nah, itu satu. Yang kedua, kebutuhan akan makanan sangat sulit pada waktu itu. Dari waktu ke waktu, kebutuhan pokok ini menjadi sulit. Orang dikasih ransum pada waktu itu. Untuk boleh membeli hanya pada tanggal sekian. Boleh ganti ban sepeda hanya pada tanggal sekian. Tetapi yang pertama yang saya lupa adalah ketika tahun 42 datang, Jepang baru datang, semua warga Kota Kupang atau kebanyakan warga Kota Kupang mengungsi karena takut dibom. Tempat pengungsian mereka adalah pinggiran Kota Kupang yang sekarang ini sudah masuk ke dalam Kota Kupang. Bakunase, Batu Plat, Mantasi, Oebufu, itu dulu luar kota. Itu tempat-tempat persembunyian mereka. Di gua-gua, ya, di hutan-hutan. Nah, ketika tahun 42, bulan pertengahan 42, propaganda yang dipimpin oleh I Hadoko dengan sebuah majalah Suho namanya kalau tidak salah, memanggil orang untuk kembali ke Kupang, tapi tidak terlalu efektif karena orang masih takut. Pengeboman terjadi sampai dengan tahun 45, Anda bisa bayangkan betapa hancurnya Kota Kupang, betapa hancurnya ekonomi. Sehingga pada tahun 44 dibentuk apa yang disebut dengan Seinendan yang diketuai oleh I Hadoko juga. Seinendan ini tugasnya cuma dua. Dia tidak sangat militeristik seperti
atau Heiho, tugasnya cuma dua, membersihkan puing-puing kota Kupang, yang kedua menguburkan orang-orang yang mati kalau kena bom. Nah, itu yang dilakukan oleh Seinendan. Nah, 45, Jepang sudah tidak mentoleransi lagi. Sebelumnya mereka masih mentoleransi, tapi yang tahun-tahun terakhir ketika mereka sudah hampir kalah, mereka betul-betul merampas sumber makanan orang-orang. Jadi 100% makanan panen di kebun dan sawah harus diserahkan kepada Jepang. Nah, itu betul-betul yang disebut dengan tahun air mata, tahun 45 akhir dan 44 akhir sampai tahun 45. Ya, kita lanjut lagi, Kak. Untuk foto yang kedua, silahkan. Kak Jo. Foto yang kedua. Iya. Foto ini yang foto, kedua. di situ tertulis. Di sini tertulis, aduh saya minta maaf kalau bacanya salah nanti. Tur ZEE Cokorda Gede Rakes Sukawati. Ketiga dari kiri, Presiden Indonesia Timur didampingi oleh Pantau. Ke satu dari kiri, dan Anak Agung Gede Agung kedua dari kiri, lalu ada Raja Kupang kedua dari kiri, dan Raja dari Amarasi ke satu dari kiri. Sumbernya dari KITLV. Di sini ada berdiri 2, 4, 6, ada 7 orang yang sedang berdiri, yang lain memakai jas rapi, tapi ada 2 yang menggunakan pakaian adat. Tentunya ini pasti adalah Raja Kupang dan Raja Amarasi. Nah, pertanyaannya untuk Kak Ato adalah sebenarnya ini di mana foto ini diambil nih, Kak? Dan sebenarnya apa saja sih yang sedang mereka bicarakan pada waktu itu? Iya. Mengapa mereka ada di sana dan bahas apa, Kak? Baik. Jadi ini lokasinya kemungkinan di Kupang atau bahkan bisa di Amarasi, tapi saya yakin di Kupang karena yang dikunjungi ini Raja Kupang, satunya Raja Kupang, satu Raja Amarasi. Yang sebutkan di situ itu Cokorda Gede Rakes Sukawati. Nah, banyak pengetahuan sejarah kita berpikir bahwa ketika tahun 45 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, kita tahu ada agresi militer Indonesia pertama dan kedua. Tahun 45 di Kupang itu tidak ada apa-apa, tidak ada perlawanan apa-apa. Kita masih ada kembali, Belanda kembali. Karena apa? Pasukan sekutu, yaitu Australia, yang diberi tanggung jawab untuk menangani wilayah Indonesia Timur, Ambon dan Kupang. Jadi waktu itu ketika Jepang menyerahnya bukan ke Indonesia, tapi menyerahnya kepada pasukan sekutu, dan menyerahnya itu di Teluk Kupang sekarang, hanya sekitar berapa meter dari laut di atas kapal penyerahannya itu. Nah, kembali ke negara Indonesia Timur. Kemudian pada sekitar tahun 46 kalau tidak salah ya, terbentuklah negara Indonesia Timur lewat Konferensi Malino di Makassar. Itu juga seru kejadiannya. Jadi di Timur ini orang-orang seperti Iadoko sudah mendirikan sebuah partai baru yang namanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan PDI yang sekarang. Sebelum orang Indonesia mendirikan PDI, orang Kupang sudah mendirikan PDI. Nah, jadi mereka kemudian tidak Malino, kalau menurut cerita. Tetapi ketakutan mereka yang muda-muda terutama adalah ketika para fraksi pro Belanda yang akan ke Malino, maka mereka akan membawa aspirasi bahwa orang Timur masih mau satu dengan Belanda. Raja Hakor Malina. Nah, di sana fraksi dari Timur ini adalah fraksi yang terputus lagi. Silakan lanjut, Kak. Baik, mohon maaf, saya pakai HP lagi sekarang. Jadi ketika di Malino, mereka adalah fraksi dari utusan delegasi dari Timur yang diwakili Doko dan
Hakoro ini adalah daksi yang paling frontal, katakanlah. Mereka datang dengan mereka disebut fraksi nasionalis karena mereka tetap ingin punya kesatuan dengan Indonesia. Mereka maunya tetap di bawah Indonesia. Walaupun kemudian tetap wilayah ini menjadi negara Indonesia Timur, tapi mereka menunjukkan warna mereka. Ya. Nah, jadi disitulah jadi negara Indonesia Timur. Nah, pertanyaan terhadap foto ini, apa yang mereka lakukan di sini? Karena ketika konferensi Malino tidak serta-merta negara Indonesia Timur itu kuat dan jadi, maka perlu konsolidasi. Perlu pendekatan-pendekatan kepada elit lokal. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Jadi apa yang dalam catatan sejarah saya, kapan ini terjadi? Yaitu pada bulan Januari 1947. Jadi tahun 46 konferensi Malino, persiapan untuk pembentukan negara Indonesia Timur dan lain sebagainya. Tahun 47 Presiden negara Indonesia Timur si Gede Rake Sukowati ini datang berkunjung ke sini untuk lobby-lobby, katakanlah begitu. Dan yang mereka bicarakan di dalam catatan sejarah adalah bahwa bagaimana transfer dari pemerintahan Belanda pemerintahan yang waktu itu ke pemerintahan pribumi. Nah, si Presiden Cokorda ini datang dengan penjelasan bahwa transfer itu akan terjadi secara gradual, perlahan-lahan. Nah, itu yang mengejutkan banyak orang di sini, termasuk Doko dan lain-lain. Mereka pikir transfer itu terjadi seketika, tetapi Cokorda dan timnya bilang, wah kita mesti pelan-pelan dong. Maka yang terjadi adalah apa? Untuk birokrasi kelas menengah dan bawah, pribumi bisa ambil alih. Tapi untuk yang di atas-atas, masih orang Belanda yang memegang. Dan kalau kita lihat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Timur, yang disebut dengan Dewan Timur yang pertama, itu terbagi dua, raja dan dewannya, itu masih banyak orang Belanda, terutama pendeta-pendeta Belanda. Ada juga orang-orang pribumi yang non-raja, tapi masih banyak juga raja-raja. Mulai dari Belu, Atambua, TTU, dan seterusnya sampai ke Timur Kupang, Rote, Sabu, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang Belanda yang menjadi DPR pada kali pertama. Itu yang ditakutkan oleh Ihadoko dan teman-teman, bahwa transfer itu justru hanya perlahan-lahan. Yang kelas di bawah aja yang terjadi. Yang di atas seperti anggota dewan masih tetap aja orang Belanda. Nah, jadi pertanyaan terhadap foto ini ialah jawabannya adalah mereka datang mengunjungi dua tokoh di Timur yang cukup terkenal untuk pemerintahan NIT ke mereka ini bagaimana. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Jadi ini terjadi Januari 1947 ya. Dan mereka mengunjungi dua orang yang sangat berpengaruh. Kita bisa bayangkan kalau ini terjadi di Amarasi. Mereka bukan datangnya ke Kupang, tapi datang justru ke Amarasi. Kalau ini terjadi di Amarasi. Iya, menarik ya Kak, mencari dua tokoh. Jadi orang berpengaruh di Timur ini adanya di Amarasi. Amarasi ternyata ya. Baiklah. Kakak, kita lanjut ke foto yang ketiga sebelum kita interaktif dengan sahabat-sahabat Insight Flow Bamora yang akan tanya jawab nanti. Silahkan Kak Jo untuk foto yang ketiga. Nah, ini foto yang ketiga. Terlihat di sini ada tentara-tentara Belanda. Di sini Letnan E.G. Serle ada di tengah. Liaison Officer Royal Navy. Ini dalam percakapan dengan salah satu ajudan Jepang setelah pasukan pendudukan kembali mendarat di Kupang, di Timor pada tahun 1945. Nampak di sini reruntuhan beberapa bangunan di kota Kupang pasca pengeboman kota tersebut oleh pasukan sekutu. Jadi ini mungkin gambaran dari cerita yang disampaikan Kak Ato tadi ya, bahwa ada pengeboman besar-besaran. Tapi mungkin Kak Ato bisa ceritakan sih ini sebenarnya tentang apa? Jadi teman-teman coba lihat, itu gedung-gedung di belakang betul-betul tidak beratap sama sekali. Jadi ini benar-benar after the war, ya, setelah perang. Dan kenapa bukan adanya orang Belanda? Kenapa yang adanya Royal Navy officer, itu orang Australian, ya, yang datang?
Karena memang tanggung jawab setelah Jepang kalah, tanggung jawab untuk daerah Indonesia Timur, Ambon, Kupang diserahkan kepada Angkatan Darat dan Angkatan Udara Australia. Itu mereka membawa bersama-sama dengan orang-orang Belanda, dengan nikah, ya, itu administrasi sipil Belanda. Dan juga mereka membawa dengan apa yang mereka sebut dengan intelnya Belanda, Nevis. Ya, jadi intelnya Belanda ini kemudian tugasnya sibuk kerja untuk menangkap orang-orang yang selama masa Jepang itu berkolaborasi dengan Jepang. Nah, saya menduga ini benar-benar di Kota Kupang, entah di bagian mananya Kota Kupang, tetapi di Kota Tua. Dan yang terjadi adalah ini tentara yang datang ini bukan orang Belanda, ini orang Australia angkatan. Karena memang sebelum perang sampai setelah perang Australia lah yang bertugas di Indonesia Timur. Kenapa Australia? Karena ketika Jepang lagi kuat-kuatnya melakukan invasi, Indonesia dilihat sebagai benteng terakhir. Kalau Indonesia jatuh, bahkan kalau Timur jatuh, maka Jepang pasti akan masuk ke Australia dan selesailah sudah semuanya. Karena itu jauh sebelum Jepang masuk, Australia punya kepentingan dan sudah berkali-kali bilang kepada pemerintah Hindia Belanda untuk apa? Tolong segera persiapan menghadapi invasi Jepang. Tetapi Belanda memang tidak terlalu antusias dan juga karena punya sumber daya yang kurang, sumber daya perang maksudnya yang kurang. Mereka baru panik ketika Pearl Harbor dibom. Pada hari yang sama Pearl Harbor dibom, baru beberapa minggu dalam minggu itu baru mereka izinkan pasukan Australia ditempatkan di Ambon dan di Kupang. Dan pada hari yang sama ketika Pearl Harbor dibom, baru ada kapal dari Australia yang mengangkut pasukan-pasukan Australia untuk datang ke Penfui. Kalau Belanda waktu itu memang udah nggak bisa apa-apa. Nah, yang datang ini pasukan Australia. Jadi ini kejadiannya di situ. Saya mencatat di sini misalnya pasukan Australia itu yang datang Batalion Infanteri 1240 yang dia berjumlah 3.900 orang totalnya. Dia berurusan dengan 16.000 hingga 20.000 orang Jepang yang berbasis di timur. Jadi memang repot kerja waktu itu ya. Dan ada 4.000 khusus 4.000 yang di timur barat. Yang 20.000 itu seluruh Flores bahkan timur-timur. Dan Jepang tidak membentuk komando yang terpisah antara timur-timur dan timur barat. Seluruh timur dan seluruh Flores dan lain sebagainya satu komando, yaitu di Kupang. Karena waktu itu, maka ketika Jepang menyerah, pemerintah kolonial Portugis di Timur Leste maunya penyerahan kekuasaan itu terjadi di Dili. Karena mereka bilang kami juga dijajah. Sedangkan pemerintah Belanda di sini maunya bilang tidak bisa, kita juga di sini dijajah, jadi penyerahan kekuasaannya di sini. Maka Australia yang mengambil sikap. Oh tidak, kita yang urus. Jadi penyerahan kekuasaan itu terjadi di Kota Kupang, di sekitar Tedis, di atas kapal kejadiannya. Saya kira ini foto yang bisa saya jelaskan dari foto ini. Baik, terima kasih Kak. Masih ada foto lagi Kak tadi yang Kak Ato ingin munculkan dan mungkin penting untuk kita lihat sama-sama? Silakan. Ada satu atau dua. Iya, ini. Ini tulisannya kecil. Pidato Dr. Gruting saat pelantikan Kepala Daerah Timor di Kupang, 8 Mei 1949. Iya, ini. Jadi ini saya pidato di mana nih, Kak? Iya. Saya kurang tahu ini kalau kepala daerah dilantik pada tahun 1999 karena ini tahun-tahun terakhir, ini masa senja dari pemerintahan kolonial. Tahun 50 mereka sudah out. 9 Desember masuk tahun 50 mereka sudah out. Nah, masih ada pelantikan kepala daerah. Saya menduga ini bukan pidato pelantikan kepala daerah, tetapi pidato pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih pada waktu itu. Nah, itu aja. Tapi kita mesti memeriksa dokumen-dokumen sejarah ya. Tahun 49 Mei, 8 Mei itu kepala daerah siapa yang dilantik. Nah, coba kita lihat foto yang lain. Silakan Kak foto ini. Setelah ini. Oh ya ini. Pidato Mr. Mesak Perwakilan Rakyat itu sudah tadi. Timur. Sudah tadi. Ini belum Kak. Ini sudah juga tadi, barusan. Oh iya. Oh ya ini, ya. Baru. Jadi ini THA Mesak
ke wali kota pertama Kota Kupang yang hanya memerintah 3 tahun. Dan dia waktu itu namanya burgemeester. Burgemeester bahasa Belanda ya. Burge itu kota, meester. Jadi ini meesternya kota. Dia dipilih dan kemudian dia ada di bawah Suap Raja Kupang. Jadi Kota Kupang sebelumnya saya katakan otonom ketika zaman Belanda. Ketika zaman negara Indonesia Timur ini, orang pribumi pertama dipilih menjadi wali kota, tetapi dia ada di bawah Suap Raja Kota Kupang. Nah, ini. Jadi ini dia pelantikannya. Saya curiga waktu pelantikannya dia, karena dia berkuasa dari tahun 1949 sampai 51 kalau tidak salah. Sampai 51. Iya. Pak TH Amesak ya Pak Kak ya. Nah, saya pernah mendapatkan foto-foto dari anaknya orang ini tentang reruntuhan Kota Kupang yang hancur. Foto-foto tua yang bagaimana, dan di situ ada tulisan tangannya tentang bagaimana membangun kembali Kota Kupang yang sudah puing-puing seperti ini. Baik, terima kasih Kak. Mungkin di Facebook teman-teman sahabat Insight Pobamora ada yang bertanya atau mungkin menanggapi apa yang disampaikan Kak Ato. Ya, ada pertanyaan di chat itu saya dari intelektual sebagai dewa. Oh ya. Tidak salah ya. Ya, intelektual sebagai dewa. Ya, ya. Misalnya untuk Ihadoko saja itu dia menyebut dirinya pemimpin rakyat. Ya, jadi ada banyak gelar yang diberikan kepada dia, salah satunya untuk pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat. Kak, ini sudah ada satu lagi. Secara umum, apakah gelora gerakan kemerdekaan Indonesia lewat Soekarno CS juga terasa di Kupang? Halo Kak To? Halo Kak, masih bersama dengan kita Kak. Ya, jadi secara umum sebenarnya tidak. Kalau kita bicara tentang gelora, yang pertama yang kita harus jauh mana masa rakyat. Ya, halo. Halo. Silakan lanjut Kak, sudah tersambung. Suara saya kedengaran? Siap Kak, sudah Kak. Baik, jadi gelora apa yang seperti saya katakan tadi, pada tahun 45 ketika Bung Karno dan Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan, kabarnya sampai ke Kupang saja mungkin seminggu baru sampai, dan itu tidak banyak orang yang tahu. Di situ persoalannya, tidak banyak orang yang tahu. Dan juga bahwa reaksi terhadap kemerdekaan itu kan kita bisa ukur juga dari respon masyarakat. Nah, ini persoalannya adalah ketika tahun 42, 43, 45 orang sangat disusahkan dengan pendudukan Jepang. Jadi kebencian mereka kepada Jepang memang tinggi. Tetapi tidak ada
Atau masih berjuang untuk jaringan ini ya, teman-teman semua, sahabat Insight Pobamora, sambil menunggu Kak Atok bergabung. Oh ya, sudah bergabung. Baik. Jadi saya lanjutkan. Pertarungan politik tahun 45 sampai tahun 50 masih luar biasa. Belanda masih punya kekuatan. Yang kedua, kelompok-kelompok yang pro Belanda katakanlah masih kuat. Terutama kelompok-kelompok Selatan Daya, kelompok orang-orang Ambon yang memang kedekatannya dengan Belanda kuat. Nah, kalau kita lihat sejarah partai-partai yang ada di Kupang misalnya, partai-partai yang berhubungan dengan orang-orang dari Ambon dan Selatan Daya itu biasanya sangat pro Belanda. Nah, mereka masih punya kekuatan yang cukup kuat. Bahkan mereka mengadakan demonstrasi-demonstrasi di Kupang. Salah satunya terjadi tahun 47 di Air Nona. Jadi di Air Nona ketika Jepang masih berkuasa dan Air Nona dan Bakunase menjadi pusat, di situ tempatnya katakanlah rapat-rapat akbar, rapat-rapat umum yang dipimpin oleh Ihadoko. Tetapi ketika tahun 47 masuk tahun 47 dan 49 ketika Ihadoko sudah tidak ada di Kupang karena dia sudah menjadi Menteri NIT, Menteri Informasi NIT, dan dia berkedudukan di Makassar, justru orang-orang yang musuhnya dia, yaitu kelompok-kelompok yang pro Belanda ini, mengadakan rally-rally dan demonstrasi-demonstrasi di Air Nona dan Bakunase menentang dia. Yang mereka angkat adalah, Belanda pasti kembali lagi nih. Ihadoko kan jauh di Makassar sana. Apa yang dilakukan di sana, buktinya tidak ada apa-apa juga perubahan yang terjadi di sini. Nah, ada pertanyaan berikut, yaitu akan untuk saya, karena apa? Saya menggunakan HP jadi itu. Iya, ada pertanyaannya, saya bantu Kak. Bagaimana dengan orang-orang Cina atau para pedagang dan Arab yang ada di Kupang di masa 1945 itu? Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Iya. Jadi ya kita sebaiknya bicara jangan tahun 45 saja. Karena mereka mempunyai peran yang katakanlah sangat menentukan juga sebelum tahun 45. Jadi kalau kita bicara tahun 42 sejak Jepang masuk, mereka betul-betul diperarat. Yang pertama mereka juga ikut mengungsi ke pinggiran-pinggiran kota Kupang, tetapi kemudian propaganda Jepang di bawah pimpinan Ihadoko memanggil mereka kembali. Awal-awal tahun 42 masih himbauan-himbauan. Himbauannya antara lain seperti ini. Darwin tuh jauh, pesawatnya mau ngebom kita itu belum tentu datang dalam sehari. Jadi pulanglah ke kota Kupang. Karena apa? Mereka butuh pasar tetap berputar, ekonomi tetap berputar. Jadi mereka memanggil orang-orang yang ada sembunyi di Bakunase, Air Nona, di pinggiran kota Kupang untuk kembali. Tapi ternyata propaganda itu tidak terlalu efektif. Sehingga pada sampai dengan tahun 43, maka nadanya sudah bukan propaganda meminta baik-baik, tapi sudah ancaman. Mereka bilang mereka yang tidak mau pulang ke kota Kupang adalah mereka yang menginginkan Amerika menang dalam perang ini. Jadi sudah ngancam nih, lu nggak pulang berarti lu pro Amerika nih. Nah, jadi itu juga terjadi dengan orang-orang Cina. Dalam catatan-catatan saya, orang-orang Cina diperas habis-habisan oleh para birokrat Jepang ini. Diminta ini dan ini, bahkan dalam catatan saya misalnya ketika tahun 45, mungkin ada catatan di sini, ada berapa ribu gulden yang mereka dapatkan dari orang-orang ini. Tetapi mereka tetap membutuhkan orang-orang Cina untuk agar ekonomi bisa jalan. Maka ada satu kontrak yang lucu yang menurut saya, yaitu kontrak yang mereka berikan. Ini dia. Ada satu kontrak yang pada bulan Maret 1944, seorang Cina bernama Choi Tek Giok memenangkan kontrak senilai Rp89 sebulan. Itu jumlah yang cukup besar pada masa inflasi itu. Untuk menjadi satu-satunya pemasok laru di kota Kupang. Dari situlah apa yang orang Kupang bilang sebut dengan Pak Laru. Jadi Pak Laru ini dulu ditenderkan. Dia berkelas begitu. Kemudian zaman kemerdekaan dia kelasnya menjadi turun. Jadi si Choi Tek Giok ini Maret 44 memenangkan tender untuk mengadakan, karena tentara-tentara Jepang kan butuh minuman keras juga termasuk laru. Jadi dia yang menjadi pemasok laru. Jadi
pertanyaan tadi, bagaimana peran-peran orang Cina? Mereka tetap. Satu, peran teman-teman Arab dan Muslim bisa dipetakan dari dokumen-dokumen sejarah. Mereka sangat pro-Indonesia. Jadi mereka berkali-kali mensabotase, bahkan mensabotase termasuk Iadoko, karena Iadoko bagaimanapun dia dilihat sebagai pertama pro-Belanda, kemudian pro-Jepang. Nah, teman-teman, ada beberapa nama yang bisa sebutkan, yang Muslim ini sangat pro-Indonesia. Tetapi lucunya beberapa intel-intel atau orang yang dicurigai sebagai intel-intel Jepang ketika Jepang mau masuk juga dari kelompok ini. Toko selam misalnya. Itu awal sebelum Jepang masuk, ada sebuah toko di dekat Tugu Ham sekarang, orang bilang toko selam. Itu memang orang-orang Jepang biasa ada di situ dan dicurigai mereka adalah intel-intel Jepang yang sudah ada sebelum Jepang masuk. Lalu kemudian ada sejumlah pedagang Muslim yang biasa ke Batu Lesa dan berhubungan dengan Jepang. Mereka jugalah yang memfasilitasi kedatangan Jepang di Timur. Baik Kak, menarik sekali ya sejarah kita sudah dengar bersama. Namun waktu juga yang memisahkan kita, ini sudah 1 jam, hampir 1,5 jam kita bersama dengan Kak Ato menggali sejarah Kota Kupang dengan tema kita tadi, Kota Kupang dulu, kini, dan nanti. Untuk pertanyaan nanti ini kita akan jawab bersama-sama sebagai bentuk perenungan kita ya. Ternyata zaman dulu Kota Kupang seperti ini. Apakah masihkah akan terjadi kebangkitan intelektual muda yang akan menggerakkan dan memimpin Kota Kupang ini? Ataukah masih sementara berproses? Itu nanti teman-teman dan sahabat Insight Lobamora yang bisa menjawab sendiri. Kemudian malam ini kita sudah bisa melihat dan merefleksi bersama bagaimana begitu dinamisnya Kota Kupang, kemudian ternyata peran dari intelektual muda itu yang cukup besar, bahkan juga bagaimana lika-liku perjuangan siksak ketika harus terjadi pergantian kekuasaan. Dan juga penting juga untuk kita bisa melihat bahwa ternyata ada banyak sisi politis di sana, ada elit-elit di sana yang berkembang pada masa itu, yang akhirnya bisa mempengaruhi banyak orang dan juga bisa membuat Kota Kupang menjadi kota yang memang penting untuk kita jadikan sumber belajar bersama pada hari ini. Nah, karena waktu sudah cukup larut, maka saya, Berti Malingara, dengan semua teman-teman sahabat Insight Lobamora, bersama juga dengan Kak Ato, kami harus undur diri dulu, dan kita akan bertemu dalam topik-topik selanjutnya dengan Insight Lobamora, dan kita akan menyampaikan, akan menginformasikan topik-topik ke depan yang akan kami tayangkan. Untuk itu, teman-teman silahkan pantau di Facebook dan bisa melihat aktivitas-aktivitas dari Insight Lobamora ini. Demikian dari saya. Kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Selamat malam, Kak Ato.